Perkenalkan, nama saya Samuel Lebaho dari kelas TRPL 4D dengan NIM 2305 1810 36. Di sini ada outline dari pentingnya kecerdasan buatan pada bidang pertanian dan perkebunan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua contoh penerapan AI-nya, yang ketiga manfaat AI tersebut, terus yang keempat dampak AI, dan terakhir kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Nah, Indonesia ini dikenal dengan negara agraris yang perekonomiannya bergantung sangat besar pada bidang pertanian. Tetapi memiliki masalah seperti adanya perubahan iklim, hama, dan rendahnya produktivitas para petani ini karena masih menggunakan metode tradisional. Tetapi hal ini menjadi solusi yang baik untuk menggunakan AI. Karena dari masalah yang kita alami, kita menjadi tahu betapa pentingnya peran AI ini. Karena fungsi lain dari AI ini bisa memecahkan masalah-masalah kita, dan AI ini juga akan menyelamatkan masa depan pertanian Indonesia ke depannya. Yang kedua, contoh penerapan AI di bidang pertanian dan perkebunan. Yang pertama, ada peternakan. Dari Eviseri menerapkan AI untuk memberikan makanan ikan dengan cara otomatis yang berbasis AI dan dapat dikontrol dengan jarak jauh. Cara kerja Eviseri ini, dia akan mengumpulkan data dengan menggunakan sensor IoT pada kolam untuk melihat pergerakan ikan dan kualitas air. Kemudian menggunakan histori data dari pola makan ikan. Nah, kemudian data-data ini akan melatih model AI tersebut. Yang kedua, menganalisis data tersebut dengan AI menggunakan computer vision. Computer vision ini akan menganalisis gerakan ikan lalu melihat nafsu makan ikan tersebut. Dan yang kedua, time series analysis. Nah, ini berguna untuk menjadwalkan pemberian makanan pada ikan berdasarkan data historis tadi dan melihat kondisi perairan. Dan yang ketiga, reinforcement learning. Nah, ini akan menjadi sistem belajar yang umpan baliknya seperti respon ikan terhadap makanan untuk menyesuaikan jumlah makanan yang akan diberikan nanti. Nah, AI yang kedua menggunakan drone AI pemantau lahan. Nah, penerapan AI untuk pemantau lahan ini akan memantau kesehatan tanaman, mendeteksi serangga hama, dan mengoptimalkan penggunaan pupuk pada tanaman. Cara kerja drone lahan ini, dia akan mengumpulkan data dari drone yang dilengkapi kamera inframerah, dan drone akan terbang di atas lahan. Nah, drone ini memiliki semantic segmentation yang berguna untuk melihat tanaman yang terkena hama atau kekurangan nutrisi pada tanaman. Nah, ini adalah gambaran pemantauan drone dari atas lahan. Dan yang merah ini adalah hasil dari inframerah tersebut. Dan semantic segmentation itu gambarannya seperti ini. Dia menggunakan RGB untuk memantau hama. Yang ketiga adalah platform AI dari Aruna. Nah, Aruna ini menggunakan AI untuk membantu operasionalnya, seperti meningkatkan efisiensi rantai pasokan, menganalisis data perikanan, dan akan mengelompokkan ikan-ikan yang segar dan yang busuk, seperti itu. Dan cara kerja platform ini, dia menggunakan computer vision model RES50 yang berguna untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan kualitas ikan-ikan yang segar dan rusak tadi. Nah, hal ini akan memastikan bahwa ikan yang segar akan tersampaikan kepada konsumen.
Yang kedua adalah genetik algoritma. Algoritma ini berguna untuk mengoptimalkan rute pengiriman. Dia akan menggunakan rute yang terpendek dari industri ke pasar. Nah, yang ketiga adalah manfaat AI yang tadi pada bidang pertanian dan perkebunan. Manfaat AI dari fishery ini, dia bisa memantau kondisi air dengan menggunakan sensor IoT tadi. Nah, kolam ikan akan menjadi selalu segar karena dapat dipantau terus. Yang kedua, pengamatan biaya. Dengan pemberian makanan yang tepat, petani dapat lebih menghemat biaya makanan hingga 21%. Dan yang manfaat ketiga, kontrol dengan jarak jauh. Nah, sistem fishery tadi dapat dikontrol dengan jarak jauh lewat smartphone juga bisa, dan hal ini akan memudahkan petani untuk memantau kolam dari jarak jauh. Yang kedua, manfaat AI dari memantau drone lahan. Yang pertama, dia akan mengoptimalkan pertanian yang dengan menggunakan drone atau sensor untuk melihat kondisi tanaman. Nah, dan kedua, mengurangi dampak pada lingkungan. Drone akan membantu menyemprotkan pestisida hanya di area yang terkena hama dan bukan di seluruh lahan. Jadi jika menggunakan cara tradisional, para petani akan menyemprotkan pestisida ke seluruh lahan, bukan pada hama. Yang ketiga, dia akan mengurangi biaya, waktu dan tenaga para petani ini. Dengan AI ini, untuk perlahan dapat mengurangi tenaga waktu mereka. Lalu manfaat AI dari platform AI Aruna. Yang pertama, manfaatnya optimasi rute pengirimannya lebih terjangkau karena akan mengurangi biaya dan waktu juga. Yang kedua, akan meningkatkan efisiensi rantai pasokan agar lebih cepat dari nelayan hingga ke pasar. Yang ketiga, klasifikasi kualitas ikan. Nah, dia akan membantu para nelayan ini untuk membedakan mana ikan yang segar dan mana ikan yang busuk. Hal ini akan mengurangi limbah juga. Nah, yang keempat, dampak AI dari penggunaannya. Yang pertama, akan mengaruhi perekonomian. Dengan efisiensi yang tadi, petani akan menghemat hingga 21% dari hasil panen yang akan lebih banyak, dan akan memprediksi harga pasar, membantu nelayan menjual ikan dengan harga yang tinggi. Lalu dampaknya terhadap sosial, mempelajari AI akan memperdayakan nelayan atau petani kecil yang akan menghubungkan langsung ke pasar. Terus dampak yang ketiga, dampaknya terhadap lingkungan. Dengan menggunakan AI akan mengurangi limbah seperti memilah ikan yang rusak dan yang segar. Dan yang keempat, dampak teknologi dan pendidikan. Penggunaan AI seperti aplikasi fishery dapat melatih para petani mengenal teknologi, dan juga hal ini menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk mendorong dalam berinovasi dalam AI. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kecerdasan buatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas para petani. Dengan menerapkan AI seperti fishery, drone pemantau lahan, dan platform perikanan yang berbasis AI, hal ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan analisis data yang komprehensif. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Terima kasih.